Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengikuti materi kedua, silahkan untuk form blank ini di copy, kemudian paste, rename menjadi materi 2. Selanjutnya silahkan buka. Jika ada notif seperti ini, enable editing, lalu save. Ini kita hapus saja. Pada materi ini kita akan membahas 5 topik bahasan, mulai dari membuat data komponen wisata, membuat data intrinsic, membuat data file, kemudian membuat drop down list pada itinerary, khususnya untuk seat itinerary, dan yang terakhir menyamakan antara seat inquiry dengan seat itinerary. Kita mulai untuk membuat data komponen. Jadi data komponen ini lokasinya ada pada sini. Saya sudah membedakan untuk yang berwarna orange ini adalah komponen fixed cost. Kemudian untuk yang warna hijau ini adalah variable cost. Kita bahas yang pertama untuk moda transportasi. Yang NA ini artinya not available, kemudian expander, dan seterusnya. Silahkan ganti sesuai dengan moda transportasi yang akan teman-teman gunakan. Sebagai misal, untuk yang paling kecil adalah Innova. Seperti ini ya. Ini adalah Innova biasa, sedangkan di bawahnya kita tambahin ribbon. Dia otomatis menggunakan rumus concat. Tinggal kita perbaiki. Silahkan teman-teman sesuaikan di sini ya. Contoh misalnya big bus, terus kemudian di sini SHD. Jika teman-teman ingin menambahkan 1 kolom di sini, boleh juga. Sebagai misal bus tronton ya. Ini hanya kota-kota tertentu yang ada bus tronton, yang ban di belakangnya itu ada 8 biji. Dia udah otomatis samping sini. Kemudian untuk tol ini udah sesuai ya dengan yang moda, input sama. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sudah terintegrasi. Barangkali penasaran aja bagaimana ini dirubah, misalnya Innovar gitu ya. Kemudian yang di sini sudah otomatis sama. Ini rumusnya ini ya. Silahkan teman-teman bisa ikuti seperti ini. Saya ganti lagi. Nah ini karena sudah otomatis yang ada pada kolom A, kita kasih warna yang grey saja. Jadi biar ada pembeda, kita nggak usah edit dari yang saya blok ini. Kemudian loncat ke local trans. Local trans ini disesuaikan dengan destinasi tujuan. Karena di sini kita membahas tentang Jogja, maka untuk local trans yang digunakan adalah shuttle HH dan shuttle Obelix. Silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau nambahkan di sini. Kita lanjut untuk local guide. LG, local guide Indonesia, English, dan seterusnya. Kalau yang WO ini without ya, boleh dihapus aja karena sudah ada not available. Ini saya akan hapus karena ini sudah masuk dalam name box. Maka cara menghapusnya, klik kanan, delete, up. Kita cek, dia udah masuk. Seperti yang ini belum masuk ya. Bis trontonnya belum masuk dalam source untuk name box,
maka kita perbaiki, klik formula, name manager, kita rubah list mode. Nah, ini kita rubah di angka 11. Enter, close. Maka ini sudah masuk dalam list mode. Kita tes dulu. Dia udah masuk. Kembali ke sheet data. Kita lanjutkan untuk pendamping. Ini tour leader dari kantor sendiri, tapi kalau yang ini adalah tour leader freelance. Saya nyebutnya sebagai profesional ya, karena kalau menggunakan kata freelance ini tentunya lebih bagus dengan menggunakan TL Prof gitu aja ya. Kemudian yang ES ini adalah escort. Satu perjalanan itu dipimpin oleh satu orang tour leader, sedangkan yang lainnya disebut sebagai escort tour leader. Diperhatikan ya. Jadi kalau ada 5 bis bukan berarti ada 5 TL, tapi 1 TL dan 4 escort. Dokumentasi, teman-teman bisa silahkan rubah di sini. Cara ngerubahnya tinggal diketik aja sesuai kebutuhan. Rasanya kalau untuk drag ini P3K sudah standar ya, sedangkan untuk margin ini saya tidak gunakan karena pada inquiry ini saya lebih suka dengan hitungan manual. Tapi kalau teman-teman pingin menggunakan ini adalah ketentuan, artinya jangan sampai sales itu ngasih 0 rupiah kayak ini ya, ini kan bisa terjadi ya. Maka kita edit, ini kita hapus, delete, kemudian ini kita bikin fungsi, ini kita aktifkan dulu untuk protect sheet-nya, kasih warna orange seperti ini. Nanti kita akan buat drop down list, baru kembali ke data. Di sini berapa minimal margin profit yang dibutuhkan oleh perusahaan. Teman-teman bisa, karena sekarang ini full fighting gitu ya, misalnya ini di angka 5%, terus kemudian ini angkanya 7,5%. Perhatikan ya cara menulis koma 7,5. Kalau dalam Excel ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Kebetulan Office saya 365 menggunakan titik. Ini kita rubah 10%. Ini kita rubah 15, dan saya akan menambahkan di sini 20% misalnya. Ini tinggal kita samakan ya biar formatnya sama. Lalu kita ganti 20%. Namun pada source-nya, list profitnya perlu kita edit. Cara editnya sama seperti tadi. Formula, name manager, list profit. Yang J5 ini kita ganti angka 6. Enter, close. Maka source-nya terpilih list profit. Ini ya, list profit. Kemudian kita masuk ke inquiry. Kita bikin formula dengan menggunakan data tool, validasi, any value kita rubah dengan list. Kemudian di sini sama dengan list profit. Oke. Nah, maka di sini sales tidak bisa seenaknya sendiri menentukan margin profit, sudah ada ketentuan dari perusahaan. Oke, saya sarankan menggunakan drop down list aja. Untuk menggantinya silahkan di sini ya. Berapa? Ini adalah yang paling kecil nih, 5%, dan yang paling besar 20%. Oke, kita geser ke hotel. Hotel ini saya sudah berikan tooltip ini ya. Tooltip ini cara melihatnya bisa di data tool, validasi, message. Di sini ada. Tinggal teman-teman rubah aja. Ada WE, ada WD. WD itu weekday, WE weekend. Kalau mau merubah silahkan dirubah. Seperti ini contohnya yang sebelumnya. Kalau mau menambahkan silahkan nambahkan di sini. Tapi perhatikan di sini kalau kita scroll, kita blok semua, ini sudah masuk ke dalam list hotel ya. Jadi kalau mau menambahkan, saran saya teman-teman bisa
lakukan di sini atau di atas sini ya. Contoh ini yang paling mudah ya. Klik kanan, insert, down, oke. Baru tambahkan nama hotel. Sehingga kalau di scroll sini lagi, source-nya masih masuk list ya. Maka ketika di sini di inquiry hotel kita pilih sini ya, ini kan belum kita buat ya. Nanti akan ada listnya. Oke. Data sudah. Yang lain sepertinya sama ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Yang paling penting adalah di sini. Saya bedakan Resto Jawa dan Resto Jogja. Silahkan teman-teman ini rubah sesuai dengan keinginan. Ini hanya mock-up dan ya masih bisa digunakan. Sedangkan Resto Jogja juga sama. Silahkan mau nambahkan. Yang jelas begini ya brother ya. Ini masuk. Jadi kalau mau menambahkan harus dari sini. Klik kanan, insert, down. Baru tambahkan nama resto. Saya undo. Souvenir sama, asuransi sama. Kemudian dari sini teman-teman membuat suatu file database. Ini ya. Dari data ini harus sinkron dengan database. Sini sebelum membuat database, kita kerjakan dulu untuk entrance fee, data entrance fee. Ini. Data entrance fee ini silahkan teman-teman ganti di sini. Kalau mau menambahkan, perhatikan sama seperti tadi ya. Harus dilihat source-nya. Ini list EF. Jadi kalau mau menambahkan, sekali lagi saran saya mulai dari sini. Block, kemudian insert. Ini saya aktifkan dulu untuk protect sheet-nya. Karena ini default ya, saya akan kasih warna grey. Nah, dari sini kembali tambahkan down, klik OK. Apa yang akan ditambahkan? Misal Indrayanti, seperti ini ya. Ini warnanya kita tebalkan otomatis. Nah, di sini kasih keterangan maksimalnya di sini 88 karakter. Kaitannya apa? Yaitu dengan sini. Pada sel ini sampai ke I itu hanya muat 88 karakter. Selebihnya nanti akan loncat ke sini sehingga berantakan. Kembali ke EF. Misalnya wisata. Contoh seperti ini ya. Ini land ya. Land ini rumusnya seperti ini. Sama dengan land, arahkan ke sel, maka di sini akan muncul. Ini lihat. Oke, ini udah selesai. Kita ambil ke materi kedua, membuat file database. Kita buka database-nya. Ini udah ada contoh. Seperti biasa, setelah download dari internet, ada notifikasi seperti ini, aman. Ini meskipun di sini konten virus ya. Kenapa konten virus? Karena ini ada ini nih, name box. Kita enable editing. Sini ya. Posisi B2, name box-nya adalah nama travel. Silahkan teman-teman rubah nama travel. Cara mengeditnya pada formula, manager, nama travel ini edit. Nah, silahkan teman-teman di sini edit nama travel lalu OK. Close. Selanjutnya kita akan membuat suatu persamaan. Jadi ini data pada sini itu harus mengakomodir pada materi yang sini. Pada data. Jadi ini 1, 2, 3 sampai 10 ya. Ada 11 nih. Maaf, ada 10. Maka kita kembali ke sini dulu. Kita akan tambahkan satu row. Caranya seperti ini. Klik kanan, insert, down. Nah, baru ini kita copy. Kopinya dari sini, mulai dari Innova aja. NA nya nggak usah.
Ctrl C, buka konfi, taruh pada C2, enter. Ini silahkan isi ya. Ini hanya mockup. Student, bisnis, eksekutif itu maksudnya ini adalah harga yang terendah, ini harga yang standar, dan ini adalah harga yang unit yang paling baru atau yang paling bagus. Di sini sama, tambahkan, insert, down. Ini lihat posisinya concat C9, tinggal kita samakan ke bawah. Pada parkir sama, insert, down, kita ambil satu, kita samakan. Silahkan diisi ya untuk berapa parkirnya. Ini adalah hitungannya per hari, jadi 150.000 per hari, ini 20.000 per hari gitu ya. Kita tambahkan, ini juga sama, hitungannya per hari. Jika dirasa terlalu besar, silahkan rubah seperti ini, ganti. Kalau teman-teman menggunakan Office 2016 ke atas, tampilannya hampir sama. Tapi kalau 2010, mohon maaf nih, sepertinya mungkin ada perbedaan. Sehingga sangat susah kalau untuk mengikuti tutorial menggunakan remote control Anidex. Ini sudah. Terus kemudian apa yang tadi kita ganti? Ini saya hapus dulu ya, biar tidak bikin save ya. Sepertinya ini aja yang saya hapus. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke variable cost untuk hotel. Di sini sudah ada penambahan satu hotel ya. Kalau dilihat di sini source-nya ada berapa? Kita bisa lihat di sini ada 54. Kita cek di database. Caranya tadi sama ya. Kita tambahkan seperti ini. Insert ke bawah. Kemudian di sini tulis nama hotel. Sama, penulisannya harus sama. Maka sebaiknya teman-teman lakukan copy saja seperti ini, Ctrl C, kembali ke konfi, enter. Biayanya berapa? Silahkan tulis di sini. Kita rapikan. Saya jelaskan sedikit tentang satu hotel, tapi terdiri dari beberapa harga. Silahkan teman-teman hubungi masing-masing hotel untuk harga yang paling rendah, student, harga corporate, dan harga yang eksekutif. Kemudian di sini additional breakfast. Jika hotel ini termasuk makan pagi, maka di sini additional breakfastnya ada. Tapi kalau jika di sini plus ini tidak makan pagi, maka wajib ditulis 0 seperti ini. Biasanya hotel bintang 1 itu tidak menyediakan makan pagi, room only. Sehingga di sini untuk hotel yang menyediakan room only, ini wajib pada additional breakfastnya angkanya adalah 0. Artinya nanti teman-teman jika menyediakan makan pagi harus menggunakan catering. Seperti ini ya. Ini satu. Kita cek lagi apa yang dirubah pada TCC. Ini nggak ada. Prinsipnya sama ya. Jika teman-teman menambahkan harus selalu kayak gini ya. Klik insert, down, tulis, kemudian samakan dengan yang di database. Saya undo aja. Database sudah oke ya. Kalau sudah oke semua, teman-teman ini silahkan simpan.
dan upload di OneDrive. Cara mengupload di OneDrive silahkan nanti hubungi saya jika teman-teman bergabung pada kelas ini. Kita lanjut untuk bahasan yang keempat, membuat drop-down list. Untuk list itinerary pada sheet inquiry kita perbaiki. Yang dimaksud drop-down list seperti ini ya. Jika ada anak panahnya ini, maka ini sudah dibuat suatu drop-down list. Tapi kalau yang di sini belum ada. Cara membuatnya silahkan pada data validasi, setting, list, source-nya. Jika teman-teman nggak ngerti, lupa, silahkan gini, buka pada if, mulai dari atas letakkan blok sampai ke bawah, namanya list if, enter. Oke. Kalau udah jadi satu, ini sudah muncul pilihannya. Nah, kalau udah jadi satu, tidak usah bikin lagi, cukup samakan seperti ini, tarik ke bawah. Selanjutnya tinggal samakan sini. Kalau sini transit, maka ketik transit. Transitnya mau di mana? Resto atau di hotel? Tinggal pilih. Selanjutnya inilah fatur. Kalau di PC teman-teman tidak ada fasilitas nulis seperti yang ini, misal ulen nih kayak gini ya, ulen U, itu maka menggunakannya drop down list. Ya, saya menggunakan Office 365 yang terbaru, sehingga sudah ada fasilitas cara menginput saja sudah muncul teks yang kita inginkan. Sini landmark ya, Merapi, kemudian Watu Langit, alun-alun, check in, check out, Pengger, Little Tokyo, scroll lagi, Malioboro, scroll lagi, Sleep and Route, kedatangan. Ini udah jadi. Kita bikin juga untuk list makan, sama seperti tadi. Caranya home, data validasi, list, source-nya perhatikan. Di sini saya lihat sudah makannya di Jogja, maka kita ambil source-nya, list makan Jogja, restoran Jogja. Perhatikan list resto Jogja, klik OK. Yang ini juga samakan. Kemudian baru dipilih hari pertama, di Alabun, malam harinya bisa dipilih. Silahkan disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Tapi kalau misalnya listnya di sini tidak ada, silahkan di sini ya. Lokal resto, JS berarti standar, B ini bisnis, yang E ini eksekutif. Kita ambil yang bisnis aja, tengah-tengah. Yang ini bisa kita samakan saja. Dua row ini kita enter. Baru ini kita ganti little,
Lito, kemudian ini Pringsewu, Yogyakarta. Sedangkan di sini itu listnya sudah di enroot. Maka cara buatnya pada data validasi list, source-nya adalah di restoran enroot. Maka jika teman-teman akan menyajikan makan pagi, silahkan tulis aja di sini. Tentunya sesuai dengan restoran yang ada. Contohnya di lokal resto. Yang ini sama, tinggal disamakan. Karena tidak tersedia, maka NA. Ini juga NA. Oke ya. Untuk membuat persamaan drop down list pada inquiry, ini sudah selesai. Sekarang yang kelima, fokus persamaan seat inquiry dengan itinerary. Artinya yang di sini ini akan kita samakan dengan yang di itinerary. Ini ya, perhatikan ya. Sama dengan inquiry B31. Perhatikan B31. Maka pada sheet itinerary tinggal teman-teman lihat aja di sini ke bawah 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 ini harus 9. 40, 41. Perhatikan sini ya, 42, 43. Dan sini yang terakhir 44. Ini udah selesai persamaannya. Nah, kemudian baru kita membuat suatu VLOOKUP. Caranya seperti ini, perhatikan. Home. Kita buka dulu untuk protectnya. Kembali home. Pada E ada anak panah kecil, more function. Jika teman-teman di sini belum ada VLOOKUP, maka tulis aja di sini. Sini ya, tadi. VLOOKUP. Lalu go. Nanti akan muncul seperti ini. Double klik. Value-nya kemana? Ke B8. Array-nya kemana? Kita ambil ikon yang pada anak panah ini. Array-nya ambil di sheet EF. Scroll ke atas, scroll lagi ke bawah, blok seperti ini. Oke ya. Kemudian perhatikan di sini saya mengeblok dua kolom ya, G dan H, dua kolom. Kita enter. Lalu kolom indeks mana yang akan kita source di angka 2. Rank lookup-nya false. Seperti ini ya. Klik OK atau enter. Ini maka sudah muncul otomatis teks yang sudah kita siapkan di sini pada kolom H. Kembali ke itinerary, kita bikin persamaan. Persamaannya bukan seperti ini, nanti akan terjadi error. Nih ya. Maka persamaannya adalah seperti ini. Kita lock dulu. Yang di lock adalah pada IF G2, ini kita lock dengan F4. H79 ini juga kita lock dengan F4 di keyboard, lalu enter. Baru setelah ini kita samakan, maka tidak akan ada error. Untuk mengcopy, kita perhatikan di sini B15. Kita copy, taruh di sini di C22, kita enter. Tinggal kita samakan lagi. Kita copy lagi satu, taruh di C34. Maka ini udah selesai. Untuk materi kedua udah selesai. Silahkan teman-teman selanjutnya simpan, save, dan silahkan ikuti materi
lanjutan yaitu materi yang ketiga.